Marwarar Sirait kini menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran seusai hengkang dari PDIP. Meskipun Marwarar belum berlabuh ke partai politik baru, namun ia mengaku siap terjun memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Marwarar mengambil langkah tegas keluar dari PDIP demi mengikuti langkah Presiden Jokowi. Ia mengundurkan diri dari PDIP pada Senin 15 Januari kemarin. Saat itu, ia berpamitan ke jajaran elit partai sekaligus mengembalikan kartu tanda anggota di kantor DPP PDIP. Hengkangnya Marwarar mendapat beragam respon dari elit PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyebut bahwa keanggotaan partainya didasarkan pada prinsip sukarela. Hasto berkata Marwarar meninggalkan PDIP lantaran ingin fokus menjadi pengusaha. Sementara itu, capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo menyebut hengkangnya Marwarar merupakan bagian dari hak politik. Ganjar enggan berandai-andai hengkangnya Marwarar merupakan upaya untuk mengembosi dirinya. Manuver Marwarar tersebut disambut baik oleh PSI. Bahkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memberikan sinyal ajakan Marwarar untuk bergabung. Terkait manuver politiknya ini, Marwarar mengaku hanya mengikuti kata hati. Marwarar membantah isu yang menyebutkan dirinya diarahkan Presiden Jokowi dalam mengambil langkah politik. Marwarar mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah mengarahkan apapun terhadap pilihan politiknya. Fraksi PDIP Kota Solo menyarankan Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi wali kota Solo. Menurut mereka, aktivitas pemerintah terganggu lantaran Gibran kerap cuti berkampanye. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran memberikan tanggapan terkait isu tersebut. TKN menilai permintaan PDIP itu syarat dengan kepentingan politik elektoral. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid Jumat 19 Januari. Ia menduga permintaan Gibran mundur dari wali kota sengaja dibuat karena ada yang ingin berkuasa di Solo untuk kepentingan politik. Nusron menilai keluhan tentang kinerja Gibran sebagai wali kota sejak jadi cawapres bukan dari masyarakat namun dari kalangan elit politik. Ia kemudian menyarankan agar klaim yang diberikan dengan kinerja Gibran dibuktikan dengan peraturan yang berlaku. Penyebab videotron Anies Baswedan diturunkan sepihak akhirnya terungkap. Berdasarkan penelusuran awal Bawaslu, penyebab videotron Anies di-stop penayangannya karena tidak sesuai dengan isi kontrak. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fatihah, Jumat 19 Januari. Vidya mengatakan videotron itu berdiri di lahan milik Medland. Videotron itu lalu disewakan ke pihak ketiga atau vendor atau perusahaan pengiklan. Dalam kontrak sewa disebutkan manajemen sepakat videotron hanya diperuntukkan untuk produk komersial bukan berbau politik. Terkait hal itu, Bawaslu akan melakukan penelusuran terhadap perusahaan pengiklan untuk dimintai klarifikasi. Vidya menegaskan penyetopan videotron Anies itu tidak berkaitan dengan adanya intervensi dari pemerintah Kota Bekasi. Penyebab videotron dihentikan murni karena permasalahan kontrak dengan vendor perusahaan pengiklan. Ya kabarnya dari siapa? Ya kabarnya dari siapa? Presiden Joko Widodo merespon isu mundurnya sejumlah menteri yang sedang ramai dibicarakan publik. Saat ditanya awak media terkait kebenaran isu tersebut, Jokowi beberapa kali melemparkan tawa. Respon tersebut disampaikan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu 20 Januari. Jokowi menanggapi pertanyaan awak media dengan tertawa dan bertanya siapa yang memberikan kabar tersebut. Jokowi juga sempat melemparkan senyum saat menjelaskan soal isu menteri mundur. Menurut Jokowi, para menteri masih tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Presiden mengatakan hampir setiap hari menteri-menteri datang ke Istana Negara untuk melangsungkan rapat membahas beragam topik dengannya. Kemudian saat ditanya mengenai apakah isu tersebut berkaitan dengan politik, Jokowi mengatakan semua hal akan berkaitan dengan politik menjelang pemilu 2024. Menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal tiap hari. Dengan semua menteri, dengan sebagian menteri. Gimana? Ya kabarnya dari siapa?
Ya kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas selalu nggak pernah ada jedanya setiap jam, setiap 2 jam gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga nggak ada masalah. Sejumlah tokoh dan masyarakat Papua mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Mereka tergabung dalam Relawan Papua Center, siap mengawal kemenangan paslon 02. Deklarasi itu dikonfirmasi oleh Direktur Eksekutif Papua Center, Frankie Umpain, di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan, Jumat 19 Januari. Frankie yakin Prabowo Gibran bisa mengupayakan penyelesaian konflik di Papua. Menurutnya, Prabowo Gibran mampu memberikan alternatif yang melibatkan tokoh adat, agama, dan pemangku kepentingan sehingga konflik di Papua bisa diakhiri. Frankie yakin jika Indonesia dipimpin Prabowo Gibran, maka Papua akan lebih baik. Relawan Papua Center juga yakin Prabowo Gibran akan melanjutkan program kerja Presiden Jokowi. Dukungan relawan Papua Center disambut baik oleh TKN Prabowo Gibran. Tim kuasa hukum TKN Prabowo Gibran, Natalius Pigai, mengatakan Prabowo fokus pada hal-hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, Prabowo merupakan seorang elit bangsa yang memikirkan hal-hal kecil. Oleh karena itu, Pigai mengatakan Prabowo akan memperhatikan perihal makan, pendidikan, dan kesehatan seluruh rakyat termasuk Papua. Grup band Slank mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Diketahui grup yang digawangi Bim Bim itu sempat mendukung Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Namun kini band legendaris Indonesia itu mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Deklarasi tersebut digelar di markas Slank Jalan Potlot 3, Duren 3, Jakarta Selatan, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi tersebut, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir menyambangi markas Slank. Ganjar Mahfud menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Slank. Mereka yakin dukungan tersebut bisa menjadi energi baru bagi kubu paslon 03. Dan hari ini kami diterima oleh kawan-kawan dari Slank cukup komplit. Jaketnya baru ya? Baru ya? Tadi sudah menyampaikan banyak pesan di poster. Slank mendukung Ganjar. Ini satu energi yang buat Ganjar Mahfud makin tambah semangat. Dan saya selalu mengikuti konsepnya, mengikuti album-albumnya, mengikuti syairnya. Yang biasanya ada kritik sosial, pemerintahan bersih, anti korupsi yang selalu didengungkan, dan hari ini kita bertemu dengan para tokohnya seniman dan keren menurut kita. Terima kasih. Satu putaran. Pak Mahfud, audionya Pak. Audio. Tadi didahului dengan makan siang. Setelah lebih dulu kami bersilaturahim dengan pembimbing sejati Ibunda Mama Ifet dan Ayahanda tadi. Dan kami mendapat nasihat-nasihat dan doa-doa, lalu disuguhi masakan khas yang dimasak dan diramu sambelnya oleh Mama Ifet sendiri, dan itu terasa memberi rasa tentang kesungguhan dan mendalamnya dukungan ini untuk selalu bersama-sama berjuang bagi Indonesia. Terima kasih kepada saya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin sebelumnya melontarkan pernyataan meragukan ke-NU-an seseorang jika tidak memilih paslon Anies Muhaimin. Caimin yakin warga Nahdliyin akan mendukung pasangan Anies Muhaimin pada pemilu 2024. Sedangkan Hovifah Indar Parawansa yang merupakan tokoh NU belum lama ini memutuskan mendukung Prabowo Gibran. Hovifah menanggapi pernyataan Caimin soal ke-NU-an seseorang.
Dirinya menyentil Caimin dengan menyatakan tidak perlu menakar kadar ke-NU-an seseorang. Pernyataan itu disampaikan Hovifah seusai menghadiri acara pimpinan Pusat Muslimat NU di Stadion GBK Jakarta Pusat Sabtu 20 Januari. Adapun dalam acara itu, Hovifah sempat menanyakan kepada Muslimat NU mengenai kadar ke-NU-annya. Hovifah menyatakan ia merasa perlu untuk bertanya kepada Muslimat NU agar mendapat kesaksian. Sebab Gubernur Jawa Timur ini mengaku tidak pada tempatnya mengukur seberapa NU dirinya. Hovifah mengatakan semua pihak tidak bisa menakar kadar ke-NU-an seseorang karena berkaitan dengan ideologi kehidupan agama. Oleh karena itu, dia meminta agar semua pihak bisa saling menghormati satu sama lain. Rame, jadi menurut saya nggak usah kita menakar ke-NU-an seseorang. Karena kebetulan itu rame dan diramekan gitu. Karena kepada warga muslimat perlu dong saya mendapatkan kesaksian mereka. Kira-kira ke-NU-an saya melakukan apa kewajiban. Tapi di Twitter Caimin mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah menyenggol nama ibu soal ke-NU-annya, Bu. Berartilah pokoknya yang berkembang seperti itu. Jadi saya rasa kan nggak bisa kita menakar ke-NU-an seseorang. Itu sesuatu yang terkait dengan ideologi kehidupan keagamaan. Jadi ya saling menghormati aja. Pekan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Menjelang pelaksanaan debat Cawapres KPU, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep optimis Samsul bakal menang. Pernyataan itu disampaikan oleh Kaesang di Kalimantan Utara Sabtu 20 Januari 2024. Adapun Samsul merupakan sebuah nama yang ditujukan kepada Gibran Rakabuming. Kata Samsul sendiri diplesetkan sebagai kependekan dari asam sulfat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kerap diasosiasikan dengan sebutan Samsul. Debat Cawapres sendiri dijadwalkan akan digelar pada Minggu 21 Januari 2024 besok. Kaesang mengaku tidak memberikan pesan apapun kepada Gibran. Dirinya yakin Gibran yang juga merupakan kakak kandungnya itu telah mumpuni menghadapi debat. Seperti diketahui, penampilan Gibran dalam debat Cawapres sebelumnya mendapatkan sorotan berbagai pihak. Gibran bahkan disorot oleh beberapa media internasional, salah satunya Al Jazeera. Al Jazeera menyebut penampilan Gibran mampu mematahkan stigma negatif mengenai dirinya. Menurut laporan Al Jazeera, Gibran mampu membantah isu nepotisme yang melekat kepadanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.